Loh, pertanyaannya, kenapa kok kita sampai nggak bisa menangkap petunjuk atau pertanda? Di part sebelumnya, aku bilang bahwa buku ini mengajarkan pentingnya mendengarkan suara hati kita. Suara hati itu biasanya berbicara tanpa henti, berkumandang, menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Dia terus melakukan itu, tapi seringkali kita tidak menghiraukannya. Coba dibayangkan suara hati ini bagaikan manusia, makhluk hidup. Kayak kita-kita aja. Sekarang pertanyaannya, manusia mana yang suka ketika dia sedang berbicara, tapi dia nggak digubris, nggak didengarkan, nggak dihiraukan? Tentu nggak ada dong yang suka dikituin. Tentunya selanjutnya kita jadi males dong untuk bersuara. Kita merasa nggak dihargai. Begitu pula suara hati kita. Ketika tidak dihiraukan, akan ada titik di mana dia akan lelah dan berhenti menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Ketika kita nggak menghiraukan suara hati kita juga nggak menghiraukan pertanda-pertanda yang ikut bersamanya. Ini yang dimaksud dengan nggak bisa menangkap petunjuk itu tadi. Di dalam buku ini, suara hati itu bilang bahwa aku, si suara hati, akan terus hadir dan bersuara hanya pada anak-anak kecil dan juga mereka-mereka yang terus mendengarkanku. Kita waktu kecil bersama teman-teman kita pasti ditanya sama guru apa cita-cita kita. Di situ jawabannya pasti tinggi-tinggi tuh cita-citanya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pilot karena pengen keliling dunia, ada yang pengen jadi presiden walaupun harus masuk korong-korong. Tapi lambat laun semakin dewasa, cita-cita dan impian itu pudar, terkubur gitu aja. Itu mungkin salah satu contoh bahwa kita lambat laun secara sangat perlahan berhenti mendengarkan suara hati kita. Maka di dalam buku ini suara hati itu seakan bilang, ayo dengarkanlah aku, bulatkanlah tekadmu. Niscaya seluruh dunia dan seisinya akan bersatu padu membantu dengan memberikan petunjuk dan pertanda. Dan karena kamu terbiasa mendengarkanku, maka kamu akan bisa menangkap petunjuk-petunjuk itu tadi. Nah, itulah yang dilakukan bocah dalam cerita ini. Dia berpegang teguh pada hatinya dan melakukan perjalanan panjang dari Spanyol menyeberang dan melintasi benua Afrika sampai ke Mesir karena mendengarkan suara hatinya dan percaya pada mimpinya. Namun, tentunya Tuhan tidak akan serta-merta dengan mudah mewujudkan impian si bocah. Berkali-kali dia diuji seberapa besar sih tekadmu itu. Terus-terusan dia dibuat ingin kembali. Rasanya-rasanya pingin balik aja jadi penggembala domba. Dia diuji mulai dari ketika dia menjual domba-dombanya demi emas agar bisa melakukan perjalanan. Tapi kemudian dirampok sampai nggak menyisakan apapun. Di situ dia frustasi, tapi kemudian bangkit. Lalu dia dihadapkan dengan fakta bahwa jarak antara dia dan piramida itu begitu jauh. Di situ dia hampir berhenti lagi, tapi kemudian bangkit lagi dan sekali lagi dia dibuat ingin berhenti lagi karena di perjalanannya dia dipertemukan dengan pujaan hatinya. Di situ dia bilang bahwa si gadis itu sudah bagaikan harta karun baginya dan dia takut melanjutkan perjalanan karena di depan sana ada perang yang mungkin membuatnya tidak pernah bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Namun dia kembali mendapatkan pelajaran bahwa cinta sejati seharusnya tidak akan menghalangimu dari menggapai mimpi-mimpimu. Di situ dia melanjutkan kembali dengan rasa percaya bahwa dia pasti akan dipertemukan kembali dengan pujaan hatinya itu. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan sepanjang perjalanan itu. Ya kalau diceritain semuanya ini udah kebanyakan spoiler sebenarnya. Ya overall novelnya bagus banget sih.